Oke, baik, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Kabar baik ya? Oke, baik. Terima kasih karena kalian semua sudah hadir di ruangan ini untuk kita melaksanakan kegiatan yang namanya kegiatan bimbingan kelompok. Jadi mungkin adik-adik semua belum tahu atau belum paham kegiatan kelompok, bimbingan kelompok, karena adik-adik semua masih siswa SD ya, siswa sekolah dasar. Mungkin kalau adik-adik, apalagi adik-adik ini kan kelas 6, mungkin sedikit lagi masuk SMP dan bisa paham apa itu kegiatan bimbingan kelompok. Nanti mungkin ada guru BK ya di sana. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Siapa? Ayo, jangan malu-malu ya. Yang ini, Inam siapa? Faldi. Faldi yang mana? Yang ini. Yang Inam siapa? John Tri, ayo bangun sih. Kita dalam doa. Harus bisa sedikit lagi menjadi anak SMP toh. Semua sikap berdoa ya, jangan tertawa di depan. Pimpin teman-teman. Siap. Bisa? Mari sama-sama menghadapkan di dalam doa kita berdoa. Orang yang dibuka dikuduskanlah namamu, datanglah keridhaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Diberikan lapang pada hari ini makan yang secukupnya. Dan menyerahkannya akan tujuan kami, seperti kami juga tahu menyerahkan yang bocor kepada kami. Jangan Tuhan menambahkan ke dalam pencobaan kita, melepaskan dan kemudian sampai selamanya. Amin. Terima kasih ya sudah pimpin kita dalam doa. Baik, adik-adik masih semangat? Jawab dulu, masih semangat? Masih. Ini ibu ada sedikit games atau permainan untuk kalian. Jadi gamesnya ini, kalian tahu nyanyi lagu di sini senang, di sana senang? Tahu. Coba nyanyi dulu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggang digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggang digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, bagus ya. Sekarang kalian semua berdiri dulu. Ibu kasih satu games, memang lagunya di sini senang, di sana senang, tapi ada perubahan sedikit. Yang perempuan satu baris sendiri berdiri. Yang sini sana ya. Pegang-pegang Baris ke depan ya. Sejadah. Nesli ini saya. Tidak senari kak. Sudah. Ini siapa yang Maju depan ya. Jadi lagu itu seperti tadi yang di sini senang, di sana senang, tapi bukan tangan dilambai-lambai, tapi tangan diputar-putar. Paham? Terus yang berikutnya ada satu games itu kaitannya dengan lagu di sini senang, di sana senang. Kalau ibu bilang lompat ke kiri, kalian lompat ke kanan ya. Kalau ibu bilang lompat ke depan, kalian lompat ke belakang. Berarti dalam arti kalian tidak boleh ikut apa yang ibu omong. Paham? Coba mulai. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan diputar-putar, pinggang digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan diputar-putar, pinggang digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Kanan. Kalau ibu bilang kanan berarti kalian ke kiri, kalau ibu bilang kiri berarti kalian ke kanan, kalau ibu bilang ke depan berarti kalian mundur ke belakang. Paham toh? Paham. Oke, mulai. Kanan. Kiri. Depan. Depan. Ulang. Kalau begitu pegang bahunya teman-teman supaya kalian kompak.
Harus kompak ya. Harus kompak. Ayo. Ayo. Oke, mulai. Harus kompak ya. Kalau salah sebentar, ibu suruh nyanyi. Ayo mulai. Kanan. Kiri. Depan. Depan. Belakang. Ulang. Kanan. Ulang. Perhatikan. Pegang pundaknya teman. Oke, mulai. Kanan. Kiri. Depan. Belakang. Depan. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk semua. Oke, baik. Selanjutnya, hari ini Ibu ada sedikit informasi terkait dengan pentingnya memanajemen waktu. Kalian semua sudah tahu apa itu manajemen waktu? Belum tahu ya. Tapi kalian ini kan sudah kelas 6, sedikit lagi mau SMP toh. Berarti kalian itu harus tahu apa itu manajemen waktu dan bagaimana cara kalian untuk memanajemen waktu. Jadi, sabar ya. Jadi manajemen waktu itu bagaimana seseorang atau kalian adik-adik semua memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Misalnya, ibu ambil contoh, ibu guru di sekolah itu kasih tugas kumpulnya jam 8 pagi. Dan kalian itu kumpulnya sudah jam 9 pagi, sudah lewat 1 jam toh. Itu berarti kalian tidak memanajemen waktu dengan baik. Dan misalnya, kalau ibu kasih PR-nya itu 10 nomor misalnya, PR matematika 10 nomor. Kalau sampai di rumah ibu bilang sampai di rumah langsung kerjakan memang ya PR matematikanya. Tapi kalian semua tidak kerjakan itu PR. Kalian pergi main dengan teman-teman, ada yang pergi sepak bola dengan teman-teman. Kalian lupa bahwa itu ada tugas. Nah, besok paginya mau pergi ke sekolah, ibu minta PR-nya, sudah lupa semua, tidak kerja. Ada yang seperti itu? Ada. Siapa angkat tangan? Aduh, semua nih kan? Berarti kalian ini nih kurang memanajemen waktu dengan baik, ya. Jadi berikutnya ada banyak dampak atau kendala atau dampak buruk jika kalian kurang memanajemen waktu. Misalnya ibu ambil contoh itu adalah penundaan. Seperti ibu kasih contoh tadi itu penundaan seperti kalian menunda-nunda kalian punya tugas. Misalnya tugas ibu kasih ini hari, kumpulnya besok pagi jam 8. Nah, kalian ini tidak kerja. Kalau tidak kerjanya terlambat, terus nyontek lagi punyanya teman. Ada yang pernah begitu? Ada. Tuh. Jadi kalian tidak kerjain tugas, terus teman yang lain kerja. Nah, besok paginya minta di teman punya teman, minta tugas kah yang tadi malam, yang kemarin ibu kasih tuh, saya tidak kerja. Karena apa? Karena saya pergi bermain dan teman lain, pergi main bola, lupa akan tugasnya kalian, toh. Jadi yang berikutnya itu sikap terburu-buru. Nah, sikap terburu-buru nih ibu misalnya kasih contoh kan matematika itu kan pelajaran yang sulit kah menurut kalian? Tidak. Woi, berarti dia pintar matematika. Toh? Oke, berarti misalnya matematika kan ilmu pasti, berarti dia itu tidak mengarang bebas. Dia harus kita cakar dia baik-baik, berhitung baik-baik supaya mendapatkan hasil. Nah, misalnya ibu guru kasih PR matematika dan kalian ini mengerjakannya karena waktunya kumpulnya sudah deadline atau sudah saatnya untuk kumpul tapi kalian belum kerja, mulai sudah kalian tulis sembarang-sembarang. Sebenarnya 2 tambah 3 95, nah kalian tulis 2 tambah 3 94. Sudah salah toh? Atau salah atau benar itu? Salah. Misalnya 10 tambah 10 sama dengan 20, kalian tulis 10 tambah 10 sama dengan 7. Itu kan salah toh? Ya. Karena kalian terburu-buru, takut nanti ibu marah atau ibu pukul, jadi kalian mulai sembarang-sembarang mengerjakan tugas matematika. Siapa yang pernah begitu? Saya. Aduh, berarti ini satu. Anak kelas 6 bagaimana nih? Sedikit lagi mau SMP baru begini nih. Terus yang berikut. Tidak tepat waktu. Nah, yang seperti ibu omong tadi itu tidak tepat waktu. Misalnya ibu suruh kumpul jam 8, nah kalian mulai kumpul jam 9. Itu namanya tidak tepat waktu untuk mengumpulkan tugas. Kalau tidak tepat waktu begitu akan ulang-ulang terus nantinya.
Jadi kalau misalnya ibu suruh kumpul jam 8, nah kalian molor sampai jam 9. Terus nanti minggu depan lagi suruh kumpul tugas lagi, nanti kumpul lagi jam 9 lagi. Itu namanya kurang tepat waktu atau tidak tepat waktu. Nah, bagaimana sih cara mengatasi cara untuk memanajemen waktu dengan baik? Nah, kalian ini kan sudah sedikit lagi mau masuk SMP atau tidak mau masuk SMP lagi? Mau toh? Semua mau sekolah lagi SMP lanjut toh? Harus semua pasti ibu tahu semua kalian punya cita-citanya masing-masing. Siapa yang mau cita-cita dari guru? Angkat tangan. Ini mau jadi guru. Terus ada yang mau jadi polisi? Wih, mantap. Ada yang mau jadi tentara? Wih, bagus. Jadi kalian punya cita-cita masing-masing. Jadi harus sekolah dengan rajin supaya bisa menggapai kalian punya cita-cita. Jadi yaitu cara untuk mengatasi manajemen waktu tadi, yaitu yang pertama kalian harus membuat daftar tugas. Sedikit lagi kalian SMP toh. Jadi anak SMP itu harus lebih paham tentang bagaimana cara kalian untuk memanajemen waktu dan baik. Misalnya ibu kasih tugas ini hari ada 2 mata pelajaran, misalnya bahasa Indonesia dan matematika misalnya SMP. Tulis di kalian punya, misalnya ibu ini ada buku kecil begini supaya tulis. Misalnya hari ini ibu Grace kasih tugas tentang ini mata pelajaran bahasa Indonesia, saya tulis di sini. Kumpulnya kapan? Besok jam 8 pagi. Terus yang kedua ibu Melan kasih saya tugas matematika 5 nomor. Kumpulnya besok pagi juga jam 11. Tulis semua di sini supaya bisa diingat oleh kalian semua. Begitu supaya malam begini pas masuk ke dalam ini tas baca lagi. Oh iya tadi pagi tuh ada tugas dari Ibu Grace 5 nomor. Batas besoknya jam 8 pagi berarti saya harus kerja. Begitu. Paham toh? Paham. Oke, bagus. Terus yang kedua disiplin waktu. Nah, kalian sedikit lagi menjadi anak SMP. SMP-nya di mana? Di kapan atau di sini? Di sini semua ya. Biarpun dekat adik-adik semua, biarpun sekolah yang dekat, tapi harus disiplin waktu. Nah, disiplin waktu ini adalah beberapa hal. Yang pertama, disiplin pergi sekolah. Misalnya sekolahnya itu masuk jam 7. Bukan berarti kalian dekat ini jam 8 baru pergi sekolah ya. Jadi jam setengah 7 harus ke sekolah sudah. Siap jam 6 tuh harus sudah bangun siap-siap untuk pergi ke sekolah. Terus disiplin mengumpulkan tugas. Paham semua? Paham. Baik. Jadi itu saja dari Ibu untuk materi kita hari ini terkait dengan manajemen waktu. Jadi yang pertama itu manajemen waktu itu adalah bagaimana cara kalian untuk menyikapi atau memanajemen waktu itu dengan baik. Terus ada kendala yang kalian alami, yaitu yang pertama itu misalnya kalian menunda kalian punya tugas, terus kalian terburu-buru, itu juga salah satu kendala. Dan yang terakhir itu cara untuk mengatasi manajemen waktu itu harus membuat daftar tugas. Misalnya yang Ibu omong tadi, misalnya hari ini tugasnya saya ini matematika, berarti saya tulis di sini matematika. Nanti sebentar malam saya lihat, ada tugas dari ibu Mira misalnya, tapi tugas ini 5 nomor. Berarti saya harus kerjakan ini malam. Terus siapkan saya punya buku dan semua peralatan sekolah, taruh di tas, dan besok pagi saya di sekolah dengan tenang. Jangan sampai ini malam tidak ada tugas, besok pagi ibu guru tanya, mana kalian punya tugas? Yang lain, teman-teman yang lain, ini ibu kami ada 1 orang kumpul, yang lain sudah mulai tangangan. Coba tadi malam saya kerja tugas baik. Coba kemarin saya kerja tugas baik. Kemarin nih saya pergi dengan teman-teman, pergi main bola. Terus kemarin itu kami pergi jalan-jalan, jadi kami itu tidak kerja tugas. Itu juga salah satu hal yang salah. Jadi harus mengerjakan tugas dengan baik dan harus memanajemen waktu dengan baik. Baik, itu saja dari Ibu. Kalian mau main game lagi kok? Yang seperti tadi, teman tidak? Oke, berdiri. Semangat, coba lah. Semua pegang di teman punya pundak ya, bahu. Oke, baik. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Tangan diputar-putar, pinggang digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan diputar-putar, pinggang digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Kanan, lupa sekali. Kiri,
Belakang. Belakang. Depan. 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 Kalian semua kompak ya. Oke baik, terima kasih. Silakan dulu semua teman-teman sekalian. Oke baik, jadi itu saja materi dari Ibu hari ini. Terima kasih karena kalian sudah hadir dan mendengarkan apa yang Ibu jelaskan hari ini. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Siapa? Siapa yang ini nama siapa? Pan. Ayo, harus bisa, calon anak SMP itu harus bisa ya. Oke. Semua sikap berdoa. Tidak boleh ada yang ribut, ada yang tertawa-tertawa ya. Mulai. Baik, terima kasih semua karena kalian sudah sudah membantu masuk di kelas ini dan juga sudah mengikuti materi yang kita berikan. Baik, terima kasih semua dan sampai jumpa.